Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sebuah bacaan yang diharamkan dalam sholat dan justru mendapatkan dosa. Bacaan diharamkan dalam sholat. Apakah sholat dalam bahasa selain Al-Quran menyebabkan dosa? Lantas bacaan apa saja yang boleh dan dilarang dalam sholat? Benarkah ada bacaan ketika dibaca bisa membuat kita berdosa? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, saat sholat ada bacaan yang wajib kita baca, seperti surah Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Ada juga bacaan sunnah, seperti surah-surah pendek Al-Quran yang dibacakan 2 rakaat pertama. Lalu bisakah kita menambahkan doa-doa pribadi yang sifatnya duniawi? Syekh Ali Jum'ah punya jawabannya. Dikatakannya, orang yang sholat boleh membaca zikir dan sholat selama tidak bertentangan dengan hadis dan Al-Quran. Pendapat ini didasarkan pada argumen Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berkata, Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari saat menjelaskan sabda Nabi mengenai doa yang dibaca setelah tasyahud, kemudian orang itu dipersilahkan berdoa dengan sesuatu yang mengagumkan dirinya, dan orang itu pun berdoa. Berdoa memohon untuk kebaikan duniawi boleh-boleh saja. Doa-doa yang bersifat duniawi, misalnya dilancarkan rezekinya, segera bertemu jodohnya, untuk meminta keturunan, itu boleh dilakukan. Hal ini juga dibenarkan oleh Imam Al-Baji dalam Al-Muntaka Syarah Al-Muwatta. Beliau berkata, hal ini sebagaimana Imam Malik berkata, tidak masalah berdoa dalam sholat maktubah dan dengan bentuk doa sesuai yang dikehendaki, baik berupa doa ukhrawi atau duniawi. Baik berupa doa ukhrawi atau duniawi, baik yang sesuai dengan doa dari Al-Quran ataupun mengarang sendiri. Fenomena menambahkan bacaan dalam sholat pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Dalam kalimat syahadat, Ibnu Umar berkata, tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita mungkin sudah melakukan sholat selama puluhan tahun, tapi ternyata ada fakta penting yang harus kita ketahui mengenai surah-surah yang dibaca setelah Al-Fatihah. Dalam sholat, selama ini mungkin kita terbiasa membaca surah pendek tanpa memperhatikan urutannya. Ternyata hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau sangat jarang membaca surah yang pendek, kecuali dalam perjalanan. Saat sholat subuh, Rasulullah SAW terbiasa membaca surah Qaf pada rakaat pertama dan surah Ar-Rum pada rakaat kedua. Beliau juga pernah membaca surah At-Takwir dan surah Az-Zalzalah. Nabi Muhammad SAW memilih bacaan surah yang tergolong panjang ketika sholat. Hal ini pernah dialami sendiri oleh salah seorang sahabat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, suatu ketika sholat zuhur ditunaikan, terus seseorang pergi ke perkampungan Baki dan ia melaksanakan aktivitasnya di sana.
Kemudian ia berwudu lalu mendatangi jamaah sholat, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada pada rakaat pertama karena saking panjangnya apa yang beliau baca. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih surah secara berurutan. Hal ini dibenarkan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyah. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran tak semata-mata disusun secara berurutan, namun ada hikmah di balik hal tersebut. Karena itu sudah sepatutnya ketika kita membacanya mesti berurutan. Hal ini juga berlaku ketika sholat, misalnya membaca surah Al-Baqarah di rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua membaca surah Al-Imran, begitu seterusnya. Bagaimana jika pada rakaat pertama kita membaca surah An-Nas? Imam Nawawi meriwayatkan, sebagian ulama mengatakan, setelah membaca surah An-Nas dilanjut dengan surah Al-Baqarah pada rakaat kedua. Lalu bagaimana jika ada orang yang setelah membaca surah An-Nas di rakaat pertama, kemudian malah membaca surah Al-Ikhlas di rakaat kedua? Imam Nawawi menyatakan bahwa hal ini tidak dihukumi boleh, walaupun ada sebagian ulama yang juga membaca surah-surah secara tidak berurutan dalam sholat. Namun sebagian lainnya tetap tidak menyukai orang yang membaca Al-Quran tanpa memperhatikan urutannya. Ada pengecualian dalam membaca Al-Quran secara berurutan dalam sholat. Sebab ada beberapa surah yang dianjurkan untuk dibaca pada sholat-sholat tertentu. Misalnya sholat subuh pada hari Jumat, disunnahkan membaca surah As-Sajdah pada rakaat pertama dan surah Al-Insan di rakaat kedua. Beda lagi ketika kita sedang mengajarkan anak menghafal surah-surah pendek. Boleh urutannya dimulai dari surah An-Nas dan berlanjut sampai di surah Ad-Duha. Cara tersebut memudahkan anak-anak untuk menghafal. Saat sholat jamaah, imam akan membaca surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surah-surah pendek yang dipilih. Bagaimana jika surah yang dibaca itu tidak kita hafal? Apa yang harus kita lakukan? Makmum tugasnya adalah mengikuti imam. Saat imam membaca salah satu surah dalam Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah, makmum cukup mendengarkan saja. Namun ada pengecualian ketika imam membaca surah At-Tin. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika imam membaca ayat terakhir, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Maka makmum menjawab, saya menyaksikan hal itu. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Sahabat beriman, dalam sholat kita sudah diperintahkan untuk mengikuti cara sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerjakanlah sholat sebagaimana kalian melihatku melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Membaca bacaan selain yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh. Berbicara atau melafalkan sesuatu di luar bacaan yang telah ditentukan bisa membatalkan ibadah itu sendiri. Hal ini berdasarkan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Sedikit berbeda, mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa jika seseorang mengeluarkan perkataan saat sholat itu tidak membatalkan ibadah. Jika alasannya adalah lupa dan perkataan yang keluar pun hanya sedikit. Larangan berbicara saat sholat sebenarnya telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari para sahabat sedang melaksanakan sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dua orang sahabat asyik ngobrol. Karena kejadian itulah turunlah ayat Al-Quran. Hai berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 238. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memberikan keringanan perihal bacaan sholat yang berbahasa Arab. Namun ada solusi yang ditawarkan. Dalam kitab Sunan Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan cara bagi orang-orang Arab terdahulu yang belum hafal Al-Fatihah. Beliau bersabda, dan jika tidak bisa berbahasa Arab, hendaklah bertahmid,
bertakbir, dan bertahlil. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada ibadah yang tidak bisa ditawar-tawar. Misalnya, cara haji, makanan yang diharamkan. Begitu juga dengan cara sholat. Hal ini untuk menjaga kemuliaan sholat. Dalam melakukan ritual sholat, semuanya harus dilakukan dengan bahasa Arab. Sahabat beriman, tak ada tawar-menawar dalam hal bacaan sholat, baik gerakan maupun bacaan. Semua harus kita kerjakan sesuai dengan petunjuk yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh dikurangi ataupun ditambah. Jika kalian, apakah pernah mendapati orang yang mengganti bacaan sholat yang berbahasa Arab menjadi bahasa Indonesia? Wallahu a'lam bishawab. Baik sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah bacaan atau ucapan yang dilarang dalam melaksanakan sholat. Cukup sekian, semoga bisa bermanfaat. Semoga bisa menjadi wasilah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.